Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan juga bersalawat kita kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur kita hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, untuk bertatap muka dalam rangka tausiah singkat ini, yang dimana akan bermanfaat bagi kita, khususnya seluruh warga Universitas Pembangunan Pancabudi dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang pertama, kita sangat bersyukur pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan yang namanya keberkahan. Yang kedua, ampunan. Terlebih-lebihnya insya Allah kita akan mendapatkan semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang zakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam alal khams. Maka Islam itu dibangun dari 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah iqamis shalah, yaitu menjalankan ibadah sholat. Yang ketiga, siamu Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Maka pembahasan kita pada kali ini adalah tentang zakat. Sebagaimana yang sampaikan tadi bahwasanya bunyal Islam alal khams. Maka Islam itu dibangun dari 5 perkara. Jika ada salah satu di antaranya yang tidak kita lakukan dan kita mampu untuk melakukannya, maka kita keluar daripada Islam itu sendiri. Maka bagi kita yang diberikan Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kemampuan, mari kita sama-sama menjalankan perkara yang wajib kita lakukan ini. Terkhusus zakat. Di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan ini sampai nanti masuknya sholat Idul Fitri, maka ada kewajiban bagi kita umat Islam, yaitu membayar zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat ini ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ini yang kita bayarkan pada bulan Ramadan, boleh di tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Maka itu wajib kita tunaikan. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Maka ayahlah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi zakat itu wajib bagi kita. Baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Zakat mal contohnya. Zakat mal itu sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah ayat 83, Bismillahirrahmanirrahim, khud min amwalihim shadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sholli alaihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah zakat-zakat mereka dari harta-harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan harta yang mereka miliki, dan doakan mereka. Maka zakat ini sebenar-benarnya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal,
maka sifatnya wajib. Landasannya Al-Quran dan hadis tadi. Bahkan ini perintah Allah. Bukan hanya kita memberikan zakat, tapi perintah untuk mengambil. Maka disinilah tugas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya Baznas bertugas mengambil zakat daripada orang-orang yang sudah mampu. Ya, adapun panitia-panitia pelaksana kita di masjid itu disebut dengan amil. Tapi yang sangat bertanggung jawab dalam hal ini adalah Baznas. Bagaimana mengambil zakat dari harta yang dimiliki orang yang sudah memiliki kemampuan. Contohnya, bagi kita yang sudah memiliki emas, ya, dalam haulnya, waktunya, jadi ada syarat-syarat ketika kita ingin menunaikan zakat ini. Yang pertama, kita harus memperhatikan milik sendiri. Ya, tidak ada kepemilikan orang lain terhadap apa yang kita miliki. Yang kedua adalah haulnya, waktunya sudah mencapai. Kalau emas contohnya, dia sudah mencapai 1 tahun lamanya emas itu berada bersama kita. Yang ketiga adalah ada namanya nisab. Nisab ini kalau emas dia sudah mencapai 85 gram. Jadi di bawah itu belum diperkenankan bagi kita untuk menunaikan zakatnya. Tapi di atas daripada 85 ke atas, maka itu wajib bagi kita memberikan zakatnya sebanyak 2,5%. Dan itu juga barang yang sudah ada 1 tahun. Jadi contoh nih, kalau ada barang kita selama ini 50 gram, kemudian tahun berikutnya baru kita memiliki 35 gram lagi, jadi genap 85 gram, jadi itu belum bisa kita keluarkan zakatnya. Jadi harus memang betul-betul emas itu sudah berada dalam waktu minimal 1 tahun. Itu contohnya. Baik, jadi emas ini, jadi zakat ini umpamanya seperti yang disampaikan oleh para jumhur ulama, kalau kita sudah memiliki harta yang banyak, kita sudah memiliki harta yang sesuai dengan haul dan nisabnya, maka kita wajib mengeluarkannya. Umpama zakat ini membersihkan kotoran daripada harta yang kita miliki. Kalau ada kotoran di dalam makanan contohnya, maka kita jijik atau tidak mau lagi makanan itu. Jadi umpamanya dikatakan oleh para jumhur ulama bahwa ketika ada wadah nih, ada wadah air satu teko contohnya, maka ini bersih ini. Tapi di dalamnya itu ada yang namanya milik orang lain. Jadi kalau milik orang lain ini tidak kita serahkan bagi yang berhak menerimanya, maka ini akan jadi kotor. Umpama ketika ada air 1 teko, kemudian kita masukkan jari kita ke lubang WC, Bang. Lubang WC kita masukkan, kemudian kita masukkan jari kita ke teko itu, maka kita akan tidak mau lagi makan itu, tidak mau lagi minum air yang ada di teko. Maka itulah umpama sebenar-benarnya terhadap zakat yang kita miliki itu. Ada milik orang lain di dalamnya. Maka kalau kita membersihkan itu dengan membayar zakat, insya Allah akan bersih dan kita akan tenang memakannya, dan keluarga kita akan bahagia, akan mendapatkan rezeki, akan berlimpah rezekinya yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau zakat tidak kita keluarkan, maka sangat banyak resikonya. Boleh saja rezeki kita akan terhalang, boleh saja kita yang memakannya sering tidak tenang, boleh saja anak dan istri yang memakannya akan tidak bahagia, tidak akan tenang di dalam rumah tangga kita. Maka untuk itu, saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita sama-sama menunaikan zakat ini, karena zakat ini wajib bagi kita semua, terutama nanti akan kita tunaikan zakat fitrah yang jumlahnya 2,5 kg.
atau kalau kita buat per liter 3, liter ya. Jadi 2,5 kilogram beras yang biasanya kita makan. Jadi jangan kita biasanya yang kita makan yang sekilo itu 20.000, yang kita zakatkan yang 12.000. Itu tidak boleh. Tadi akan tetapi apa yang kita makan itulah yang kita zakatkan. Oke, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang kita sampaikan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Terkait zakat, misalkan ada satu keluarga, tapi bapaknya udah nggak ada, hanya ibunya lagi mencari nafkah, tapi anaknya juga bekerja gitu kan, itu kayak mana pembayaran zakatnya? Apakah boleh dibantu oleh anak atau dari ibunya yang mencari nafkah itu? Oke. Pada hakikatnya zakat ini kan ditanggung-jawabi oleh ayah. Ya, sebagai penanggung jawab nafkah bagi kita, baik untuk ibu atau anak-anaknya semuanya. Akan tetapi ini ayah meninggal dunia. Siapakah yang berkewajiban membayar zakat ini semuanya? Antara ibu yang ditinggal dan juga anak-anak yang ditinggal. Maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah yang pertama, jika mampu orang tuanya yang perempuan silakan. Jika tidak, maka anak laki-laki yang ditinggalkan seorang ayah. Maka itulah yang nanti akan berkewajiban untuk membayar zakat ini. Karena zakat ini wajib bagi setiap muslim. Selama dia mampu makan sampai menjelang Idul Fitri, maka wajib bagi dia. Bahkan anak-anak yang baru lahir, ya, malam takbiran contohnya, maka wajib itu dibayarkan zakatnya. Maka untuk itu bagi kita yang meninggal orang tua kita, mari kita membantunya, terutama bagi laki-laki nih. Jangan cengeng-cengeng kali, keluarkanlah infakmu, keluarkan uangmu itu, ya. Tanggung jawabmu itu, saudara perempuanmu itu tanggung jawabmu. Kalau meninggal itu ayahmu itu tanggung jawabmu itu, jiwa raganya tanggung jawabmu. Ngertinya kau itu laki-laki kan? Makanya berat kali laki-laki ini sebenarnya, ya kan? Laki-laki ini bertanggung jawab kepada maknya, bertanggung jawab sama istrinya, bertanggung jawab sama anaknya, bertanggung jawab lagi bagi saudara perempuannya. Baik, maka itulah kewajiban yang ditinggalkannya. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Bapak saya alhamdulillah memiliki sawah yang setiap panen menghasilkan padi sekitar 5 ton. Apakah padi tersebut termasuk zakat tanaman dan buah-buahan atau dikiaskan ke zakat emas dan perak? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus ini. Siapa namamu? Oh, mantap juga kamu ya. Ya. Jadi, ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal ini ada emas. Kemudian ada peternakan, ada juga pertanian, ada juga nanti zakat profesi. Nah, maka yang ditanyakan adalah pertanian, ya, yang sudah menghasilkan 5 ton gitu ya. Maka itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Sebesar apakah zakatnya? Maka kalau ladang atau sawah tadi diairi oleh air yang di sungai, maksudnya ya, yang di sungai tanpa irigasi, kan ada itu irigasi yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah setempat, maka itu jatuhlah biaya zakatnya sampai 20% daripada yang didapatkannya. Akan tetapi kalau dia membutuhkan biaya, contohnya harus dia disiram, kemudian irigasi dan yang lain-lain, artinya membutuhkan biaya untuk menyiramnya, maka cukup 10% dari apa yang dia dapatkan. Ya, itu jawabannya. Nabila Paranita, Pak Ustadz, kalau ayah kita sanggup untuk bayar biaya zakat tapi anaknya mau bayarin zakat, boleh
Oke. Baik, jadi seorang ayah memiliki tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya yang belum menikah. Jadi kalau ada anaknya yang sudah sanggup dia, walaupun dia belum menikah, gitu kan, maka itu masih jatuh kepada seorang ayah. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab ayah sebagai penanggung jawab nafkah kepada semua. Walaupun anaknya udah kaya, walaupun istrinya ada uang, yang berkewajiban dalam hal ini adalah ayah. Ya, kecuali tadi ayahnya memang tidak bisa lagi, sudah sakit dan yang lain-lain, maka itu jatuh kepada anak ataupun istrinya yang memiliki penghasilan yang cukup. Ada pertanyaan lagi dari Iswanto Arida. Apakah masih diwajibkan membayar zakat bagi orang yang meninggal di masa Ramadan? Iya. Jadi zakat itu, zakat fitrah di sini ya, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ya. Jadi kalau contohnya dia meninggal di pertengahan, maka dia wajib dibayar zakatnya. Karena kewajiban tadi sangat panjang ini. Waktunya mulai dari tanggal 1 sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi wajib itu dibayar. Kecuali sebelum Ramadan dia sudah meninggal dunia dahulu. Begitu. Dari Nur Aziza Harahap. Ustaz, kalau ayah dan abang tidak dapat membayar zakat anak dan adik perempuannya itu gimana Ustaz? Oke. Ayah tak sanggup. Abang laki-laki juga tak sanggup. Mereka juga tak sanggup. Maka kewajiban ini tidak ada bagi mereka. Akan tetapi perlu kita tahu bahwa jika kita masih memiliki makanan di rumah, ini sangat perlu diketahui ini. Di rumah, maka itu wajib keluarkan zakatnya. Sampai menjelang sholat Id, harta masih ada di rumah. Kan ada aja harta kita di rumah ini, kan banyak ini. Tahu ada beras kita 2 kilo, tetap kita berikan zakat. Kecuali memang sama sekali kita tidak ada lagi makanan di rumah, baru itu tidak jatuh kewajiban membayar zakat fitrah. Perlu kita ketahui bahwa zakat fitrah ini fungsinya adalah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan dosa kita selama bulan Ramadan ini berlangsung. Jadi gini, kita kan puasa ini di bulan Ramadan ini. Mungkin banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Maka yang mampu menebus itu adalah zakat fitrah. Maka ini wajib supaya sempurna puasa kita itu, maka kita wajib bayar zakat fitrah supaya sempurnalah puasa kita ini. Sehingga kita nanti termasuk orang-orang yang beruntung setelah selesainya bulan Ramadan. Ini ada pertanyaan dari Ica. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika lupa membayar zakat di bulan Ramadan? Apakah itu disebut zakat tertunda? Bagi orang yang seperti ini perlu diperiksa keimanannya. Iya kan? Iya, betul Ustaz. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya pada masa yang lampau sampai sekarang. Yang selanjutnya adalah tadi sudah saya sampaikan, bunyal Islam alal khamsi, yaitu adalah puasa dan juga zakat terdapat di dalamnya. Jadi kalau kamu lupa, imanmu berkurang itu, atau kamu jangan-jangan hilaf itu ya. Sama halnya kamu nanti nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, lupa Ustaz. Kamu bilang ya kan? Kenapa kamu lupa? Karena kamu nggak biasa puasa, karena kamu nggak biasa sholat. Maka bagaimana dengan hal itu?
Kecuali kamu 1 bulan penuh itu dirawat di rumah sakit koma, nggak ingat apa-apa gitu ya. Tapi bagaimana kalau lupa total Ustaz? Ini curiga juga kita ini. Mana ada orang lupa 1 bulan mau bayar zakat di hari pertama 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30 lupa. Ya sebenarnya ini pertanyaan tidak cocok ini. Nggak cocok ini pertanyaan. Kecuali tadi saya sholat Ustaz, saya lupa rakaat kedua atau ketiga, itu baru cocok. Karena kadang-kadang berangan-angan, yang sholat ini kunci keretaku di mana, kunci mobilku di mana, sholatku hilang nggak ya, jam tanganku tadi di mana aku taruh, ya gitu baru cocok. Ini 1 bulan dikasih Allah samamu, oh pengen lagi kamu lupakan, nggak betul kamu itu ya. Dari Muhammad Khairul Azman. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah marbot masjid termasuk orang-orang yang menerima zakat? Iya, pertanyaanmu ini mengingatkanku pada masa lalu. Iya. Dulu kita juga marbot masjid. Kita tinggal di masjid lama. Jadi kita ini produk masjid ini, ya. Nah, produk masjid. Jangan malu-malu mengatakan kalau kita produk masjid. Ya, karena siapa yang dekat dengan masjid, siapa yang mengurus masjid, insya Allah Allah akan mengurusnya. Allahu Akbar. Maka ada yang disebut dengan mustahik zakat. Ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Fakir ini 1 hari 3 kali kita biasanya makan, cuma sekali dia bisa makan. 2 kali nggak makan lagi dia. Apa yang dia makan nggak tahulah. Minum air lah dia banyak-banyak, ya kan? Tidur banyak-banyak. Yang kedua adalah miskin. Dia hanya cukup makan. Setelah makan gak ada memang hartanya lagi, hanya makan tok. Yang ketiga amil, inilah badan yang mengurus zakat tadi, yang mengambil zakat itu, yang menyalurkan zakat. Yang selanjutnya adalah gharimin. Siapa gharimin? Adalah orang-orang yang berhutang. Ini nampak ini wajah-wajah berhutang nih. Kereta masih kredit, rumah masih kredit, sepatu jangan-jangan kredit, ya kan? Ini perlu nggak kita bantu ini? Perlu juga, tapi juga masih kredit, itunya masalahnya. Yang selanjutnya adalah ada namanya rikob. Rikob ini budak, nggak ada lagi budak sekarang ini ya. Yang selanjutnya adalah fisabilillah. Inilah dia azwan tadi ya. Azman. Fisabilillah ini adalah orang yang berjuang untuk Islam kita ini. Fisabilillah yang menyebarkan agama Islam kita ini. Contohnya siapa? Da'i. Siapa lagi? Orang yang mengurus masjid dapat enggak? Dapat. Kalau enggak ada lagi orang yang mengurusnya, dapat tetap dia. Ya. Tapi diutamakan dulu fakir, miskin dan yang lainnya. Bagaimana dengan kita yang marbot masjid ini? Kita termasuk, kecuali kita gini, orang kampung sana, orang tua kita tak sanggup lagi membiayai kita, hanya cukup makan kita, kemudian kita marbot masjid. Dan rata-rata marbot masjid ini semuanya yang hadir ini marbot masjid ini karena nggak mampunya ini ngokos ini, nggak ada uangnya untuk bayar uang kos ya kan. Jangankan untuk bayar uang kos, makan aja payah ya kan. Ya udah maklumnya kita. Jadi kamu berhaklah mendapatkan itu kalau begitu kehidupanmu. Kecuali ayahmu kaya raya di kampung sana, kamu pura-pura penjaga masjid, itu gawat lah pula itu kan. Maka kalau kamu memang tidak mampu juga, kemudian kamu marbot, maka kamu berhak mendapatkan ini karena termasuk fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang untuk Islam. Karena kalau kamu tidak membersihkan masjid itu, tidak ada yang membersihkan. Kalau kamu tidak menyediakan sejadah di masjid, kamu orang-orang tidak bisa sholat dengan tenang dan yang lain-lain. Jadi kamu termasuk adalah orang-orang yang bisa mendapatkan zakat fitrah. Saya ada pertanyaan dari Yogi Rayana. Pak Ustadz, kalau mau menyalurkan zakat fitrah ke anak yatim, sementara anak yatimnya gajinya lebih besar dari gaji kita, itu gimana ya Ustadz? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus juga ini. Ya, banyak anak yatim sekarang itu banyak uangnya. Ya kan, banyak uangnya. Anak orang kaya pula dia, atau dia sudah bekerja. Oke,
Maka kita lihatlah pula, karena dibilang anak yatim, bukan semua anak yatim dapat, ya. Bukan anak yatim itu tidak ada lagi ayahnya, atau yatim piatu tidak ada lagi ayah emaknya, tak ada lagi yang menanggung dia, Bang Yogi. Kalau banyaknya uangmu, apa yang dikasih samamu? Kamu lah yang ngasih, ya. Jadi dilihat, karena ada di sini anak yatim, contohnya di kampung ini ada 150 orang, ya kan? Kemudian ada fakir, ini ada 100 orang. Yang zakat cuma 150 orang, cuman baginya itu. Yang kaya-kaya walaupun anak yatim udahlah sanalah dulu, ya. Salah dulu, nggak usah dulu ikut-ikutan kemari. Maka ambillah sebagian anak yatim tadi yang betul-betul tidak mampu, butuh perhatian. Karena anak yatim itu karena kita butuh perhatian. Maka dikasihlah sama dia sebagai kita orang tuanya, kita umat Islam harus menyayangi anak yatim, memelihara anak yatim. Karena kamu kaya, nggak usahlah dulu kamu ngambil, ya. Sabar Yogi, sabar, ya. Ustaz, ini ada pertanyaan, tapi di luar tentang zakat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah jika orang tua kandung saya sudah meninggal dan ada orang tua yang menjadikan saya anak angkatnya? Jadi pertanyaan saya, apakah pahala saya mengalir untuk orang tua angkat? Iya. Baik, jadi begini ya, perlu diketahui bahwa kalau kita berbuat baik, kalau kita sedekah, kita membayar zakat, maka itu kepada siapa kita atasnamakan. Tapi yang pertama adalah kepada ayah kandung. Ayah kandung, walaupun itu ayah angkatmu, udah dekat mulai dari warna merah kamu, maksudnya baru lahir kamu diangkat jadi anak angkat sampai besar kamu, maka itu juga tidak bisa disamakan dengan ayah kandung kita. Jadi itu tetap mengalir kepada ayah kandung almarhum kita, ya. Bagaimana Ustadz supaya juga mendapatkan aliran-aliran pahala kepada ayah angkat kita? Gampang. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka ada 3 perkara yang sampai kita meninggal dunia, maka akan mengalir terus pahalanya. Yang pertama, salah satunya adalah anak solehah atau anak soleh, gitu ya. Maka bagaimana supaya orang tua angkat itu dapat? Maka dia mendoakan satu. Kalau dia ingin bersedekah atas nama ayah angkatnya juga dapat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bukan disebut anak sendiri. Ya, kalau kita melihat daripada kosa bahasa Arab, kalau disebut di situ dengan ibnu atau ibni, maka anak sendiri. Tapi di situ dalam hadis disebutkan waladun, yaitu anak soleh. Maka siapapun yang mendoakan kita, apalagi anak angkat kita, mendoakan kita, memberikan sedekah atas nama kita, zakat atas nama kita, walaupun itu anak angkat kita, mengalir sama kita pahalanya itu. Maka untuk itu kepada anak-anak yang soleh dan soleha, doakanlah kita yang ada di sini, doakan ayah kita, doakan keluarga kita, doakan semua yang berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan kesolehan ananda itu akan mengalir kepada kita. Begitu ya. Ustaz, balik lagi ke seputar zakat. Pertanyaannya, Ustaz, kalau kakak janda, apakah adik perempuannya boleh membayar zakat fitrah kakak dan anak-anaknya? Karena ayah dan abang-abangnya nggak mau bantu bayar. Tapi masih hidup. Masih hidup ayahnya, nggak bantu. Yang pertama tokokkan dulu ayahnya itu. Ayahnya, dia kan suaminya yang nggak ada. Kalau janda itu suaminya nggak ada, ayahnya masih ada. Ayah. Pertama, kalau nggak mau ayahnya bayar zakat anaknya itu, tokokkan dulu sekali.
Yang kedua, saudara laki-lakinya itu tokokkan lagi kepalanya. Nggak betul jadi saudara itu. Harus paham, seorang ayah itu ku ampusakum wa ahlikumun naro. Hai para ayah-ayah, kamu tanggung jawab atas dirimu dan keluargamu. Apa itu? Nafkah, zohir dan batin kamu tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah para laki-laki ini. Laki-laki ya, itu besar kali tanggung jawabmu. Makanya kamu mendapatkan waris itu 2:1 dibanding perempuan. Atau 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena tanggung jawabmu sangat besar. Ketika ayahmu sudah meninggal dunia, hai para laki-laki, itu saudara perempuanmu itu tanggung jawabmu. Atau ada saudara perempuanmu yang sudah janda, seperti yang pertanyaan tadi, maka saudara perempuanmu itu yang janda itu tanggung jawabmu penuh. Ya, jadi kalau nggak mau dia, nggak ada hukum kalau nggak mau dia masih hidup, dia masih siap, dia mencari uang. Kalau dia nggak mau, nggak ada hukum kayak gitu. Ya, dia wajib membayarnya. Maka dalam ayat Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 83, udah saya sampaikan tadi. Khud min amwalihim sodaqatu tutahhiruhum wa zakkihim sholli alaih. Ambil, paksa. Begitu. Kalian pernah nggak mendengarkan Sa'labah? Yang dulunya dia, luar biasa dia rajinnya ke masjid. Luar biasa. Ya, sampai-sampai Sa'labah itu, ya, ikut Rasulullah SAW salat subuh. Kemudian setelah salam, tengok mana Sa'labah, siap salam kok langsung pulang dia. Pulang. Besoknya begitu lagi. Kemudian datang salat, kenapa kamu Sa'labah? Siap salam langsung pulang, berdoalah kita. Sa'labah, iya Rasul, sebenarnya aku malu nyampaikan ini sama Rasul, apalagi banyak orang, kalau bisa berdoalah kita. Ya udahlah, Sa'labah bilanglah sama saya. Kata Rasulullah, ini bahasa saya ya, jangan dilihat pula dalam hadis. Kayak ginilah redaksi bahasanya supaya kalian mudah memahaminya kan. Sarung saya cuma satu ya Rasul. Jadi kalau saya sholat subuh, ini kan subuh ini waktunya sangat singkat. Jadi saya harus buru-buru ganti sarung, gantian dengan istriku. Supaya istriku juga sholat. Begitulah tiap hari ya Rasul. Oh begitu. Untuk itu ya Rasul, doakanlah aku punya rezeki. Maka apa kata Rasul, adalah kambing betina yang sudah hamil. Dikasihlah sama Sa'labah ini. Udahlah pelihara ini Sa'labah. Udah selesai dipeliharanya, peliharanya berkembang sampai ribuan. Hari pertama dia telat masbuk. Hari kedua rakaat terakhir datang. Hari selanjutnya itu gak datang lagi sholat. Bertanya Rasul, kenapa itu Sa'labah? Iya Rasul, sibuk memelihara kambingnya, sudah banyak, udah ribuan, sudah banyak karyawannya. Oh, panggil Sa'labah. Pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa. Oke, datangi itu. Kata Rasul kepada sahabatnya, datangi, ambil itu hartanya. Minta itu sama Sa'labah. Begitu dia. Minta. Dia udah orang kaya tapi tidak mau bayar zakat, minta. Didatangi oleh para sahabat. Hari pertama tidak dikasih. Datangi lagi sampai ketiga kali. Maka setelah itu bangkrutlah ini Sa'labah. Maka untuk itu bagi kita, bagi laki-laki ini ya, jangan pelit-pelit kali lah ya. Sering-seringlah kita, apalagi zakat ini tanggung jawab kita. Nauzubillah nanti kalau kita tidak menjalankan agama Allah ini, hancur kita bro, hancur. Kau pikirnya ini lama kali hidup di dunia ini, bentar ini bro. Bentar lagi kau masuk kuburan, di blender kau. Ya di blender, ngerti kau di blender, kupingmu itu sama kaki-kakimu semua di blender, dikasih sama cacing-cacing. Maka untuk itu, marilah kita semuanya kembali kepada agama Islam. Dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Ini kitab yang benar-benar, ini kitab tidak ada lagi keraguan di dalamnya bagi kita yang meyakininya. Begitu ya. Jadi ingatkan tadi apa yang saya sampaikan, kalau dia nggak mau tokokkan dulu kepalanya itu. Nggak betul juga itu jadi ayat dari abang itu ya. Kalau ulus kepala yatim itu termasuk pahala nggak ya? Terus kalau ulus kepala sendiri
Jadi tergantung. Kalau anak yatimnya yang kecil, kita lus, kita doakan, kita peluk dia, itu merupakan kasih sayang kita sama dia. Itu boleh, bagus, itu dianjurkan menyayangi anak yatim. Tapi ada juga anak yatim, perempuan pula sudah kuliah, kita lus-lus, dia kita peluk, itu lain namanya. Ya. Nah, itu lain namanya. Jadi lihat-lihat juga lah siapa yang kamu lus, ya kan? Ya. Jadi kalau anak-anak yatim kita lus, kita peluk, kita sayang, itu menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain. Maka itu boleh berpahala kita bagi yang memeluk anak yatim, ngelus kepalanya sambil kita berdoa lah pula. Sambil kita menasehati dia lah pula, bersabar dia, semoga sukses dia, bahagia dia. Nah, itu ya boleh. Makanya lihat-lihat siapa yang kamu lus. Kalau kepala sendiri, cuman Ustadz, itu karena banyak ketombemu bang. Ya, banyak ketombemu atau kutumu itu, mandi dulu kamu bang. Makanya jangan panjang-panjang kali rambutmu itu bang, potong ya. Nggak ada pahala sih mau kamu lus-lus itu mulai dari pagi sampai malam itu nggak ada gunanya itu. Potong rambutmu itu botak kamu nggak gatal lagi itu ya. Tapi bagaimana kita memuliakan kepala kita ini? Maka kita isilah kepala kita ini dengan menuntut ilmu yang banyak, berpikir, belajar, kemudian kita sholat dengan bersujud di hadapan Allah. Itulah yang namanya kita memuliakan diri kita, memuliakan kepala kita. Kalau lus-lus, curiga kita itu kebanyakan ketombe. Pakai dulu sambo clear. Yeah. Ustaz, ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari awan-awan. Apakah bisa menitipkan zakat ke seseorang atau saudara untuk disampaikan ke fakir miskin? Ya, yang pertama, zakat itu makanya ada amil ya, makanya ada amil. Maka yang pertama yang mengambil dan membagikan itu adalah amil ataupun basnas yang sudah ditentukan oleh kemenak kita ataupun pemerintah kita. Tapi apakah boleh kita Ustadz langsung menyalurkan zakat itu melalui saudara kita mungkin? Boleh. Boleh ya. Yang dikhawatirkan kenapa harus dibuat itu lembaga zakat? Kenapa harus dibuat panitia zakat yang disebut dengan amil zakat di masjid-masjid? Supaya zakat-zakat ini disalurkan sesuai dengan orang-orang yang sudah ditentukan, yang ada di daerah itu. Itu tujuannya. Iya kan? Cobalah dulu, ada orang kaya, setengah kaya, ada yang agak melarat dikit, ya udahlah suka-suka kulah ngasih sama siapa zakatnya. Ada yang sor dia kasihnya, ada yang nggak sor dia, padahal miskin, ya kan? Tapi karena tadi pagi nyolong selop dia, nggak dikasih dia lagi, itulah yang dikhawatirkan. Maka boleh-boleh saja kamu langsung menyalurkan zakatmu, tapi lebih baik ke zakat ke basnas ataupun ke amil yang sudah ditentukan di masjid-masjid terdekat. Begitu. Jadi kita lihat mudaratnya saja, ya. Dari BD Harahap. Assalamualaikum Pak Kaprodi, mau bertanya lebih baik teman tetangga dekat rumah atau saudara yang jauh? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara yang paling dekat itu adalah jiran tetangga itu. Yang mana itu? Yang pertama yang berada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita. Kalau kita ingin berbuat baik, maka berbuat baik dulu dengan tetangga kita. Karena saudara yang paling dekat adalah mereka. Karena nanti kalau kamu sakit, siapa yang duluan? Dia bro. Kalau kamu mati, siapa yang duluan datang? Dia bro. Kamu butuh bantuan, siapa yang duluan? Dia bro. Bahkan yang ngelihat lampumu hidup 24 jam, dia juga yang nyuruh matikan. Begitulah perhatiannya samamu.
Pertanyaannya, Ustadz, kalau dia orang Kristen, orang kafir, Buddha, Hindu, Buddha, bagaimana? Itu juga jangan beda-bedakan. Itu kan tetangga saya yang Kristen, tetangga yang Muslim. Enggak. Kita Islam ini mulai daripada Nabi Muhammad SAW kita sudah diajari oleh toleransi. Jadi umat Islam ini adalah pakarnya toleransi. Bagi Kristen, mau siapapun yang berada di jajaran tetangga kita itu, maka itu adalah saudara yang terdekat. Seluruh pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita ini akan memberikan manfaat yang sangat besar buat kita. Setelah keluar daripada bulan Ramadan ini, maka kita bisa menjaga lisan kita. Kemudian kita bisa merasakan apa yang disyaratkan oleh fakir miskin, yaitu ternyata begini rasanya haus, lapar. Sehingga kita timbullah yang namanya berbagi. Dan mudah-mudahan setelah puasa ini kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.